Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Lesriana Lestari di pelajaran Bahasa Indonesia. Hai anak-anak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga kamu tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh dan kalian tetap harus menjaga kesehatan dan menjalani protokol kesehatan dari pemerintah. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, untuk itu kita berdoa terlebih dahulu ya anak ibu, agar pembelajaran kalian semua dapat berjalan dengan lancar walau dengan pembelajaran jarak jauh. Amin. Dan tak lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di materi kita pada hari ini bahasa Indonesia, adapun KD-nya atau kompetensi dasarnya 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari iklan, slogan, dan poster. Nah, ini juga unsur-unsur pembentuk iklan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari nih pengertian dari karakteristik iklan, bahkan kalian lebih memahami perbedaan iklan, slogan, dan poster. Adapun iklan itu tersendiri dapat kamu pahami secara lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi sumber, pesan media, penerima, efek, dan umpan balik. Nah, ini dia pembentuk iklan atau unsur-unsur iklan. Yang pertama ada sumber, kedua ada pesan, ketiga ada media, keempat ada penerima, kelima ada efek, keenam ada umpan balik. Nah, sumber itu apa aja ya Bu? Sumber itu pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasang iklan tersebut. Nah, sumber iklan itu dari mana dan ada dananya. Yang kedua ada pesan. Informasi yang disampaikan bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Yang ketiga ada media. Media adalah sarana yang digunakan, misalkan media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Yang keempat, penerima, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan tersebut. Yang kelima, efek. Efek itu adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Nah, ini juga ada inisiatif. Inisiatif membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Kedua itu pesan verbal. Pesan verbal itu apa ya Bu? Komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, sedangkan pesan non-verbal itu komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, dan sebagiannya. Nah, kita lanjut ya. Penyimpulan maksud suatu iklan. Penyimpulan maksud suatu iklan. Penyimpulan maksud iklan yaitu gagasan utama atau catatan ini mengenai tujuan dari iklan tersebut.
pada pembahasan terdahulu telah kalian pelajari iklan berdasarkan isinya, yaitu ada iklan pemberitahuan, layanan masyarakat, iklan penawaran. Adapun klasifikasi periklanan lainnya sebagai berikut. Yang pertama ada iklan strategis. Iklan strategis itu apa? Digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Yang kedua, iklan taktis. Iklan taktis itu apa? Dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada garis yang sama. Nah, maksud dari klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu adalah jenis-jenis atau yang menggolongkan menurut jenisnya. Jadi tiap-tiap iklan itu mempunyai jenisnya masing-masing. Ada minuman, makanan, terus ada pembersih dan lain sebagainya. Jadi setiap masing-masing iklan itu mempunyai klasifikasinya kemana aja iklan ini iklan apa. Nah, iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, tetapi iklan juga ikut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seorang atau masyarakat. Berikut tujuan dan fungsi iklan lainnya. Ada dua. Yang pertama, fungsi informasional. Fungsi informasional apa? Iklan yang memberitahukan konsumen tentang karakteristik suatu produk yang berbagai manfaat yang mereka peroleh. Kedua, fungsi transformasional adalah iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik penyampaian sukses. Nah, menceritakan kembali teks iklan. Untuk menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan dapat dilakukan dengan menceritakan kembali teks iklan tersebut. Menceritakan kembali teks iklan berarti mengucapkan ulang isi teks yang telah dibaca dengan iklan, kemudian menyimpulkan sehingga bisa mengambil keputusan terkait informasi yang diberikan iklan. Nah, bagaimana membandingkan teks iklan lainnya? Iklan merupakan teks yang ringkas. Hal ini terkait dengan ruang yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin luas ruang yang diperlukan untuk penayangan, semakin besar biayanya. Oleh karena itu, kata-kata dalam iklan harus diperhitungkan keefektifannya. Jadi, panjang pendeknya suatu kata-kata di dalam iklan, maka semakin besar juga pengeluaran dan penayangan iklan tersebut di televisi. Nah, Ibu, dari sekian materi, ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Materi kita hari ini kesimpulannya, yang pertama, unsur pembentuk iklan yaitu sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Yang kedua kesimpulannya, penyimpulan maksud iklan yaitu gagasan utama atau catatan inti mengenai tujuan dari iklan tersebut. Yang ketiga terakhir penyimpulannya, menceritakan kembali teks iklan berarti mengungkapkan ulang isi teks iklan yang dibaca dengan bahasa sendiri. Nah, Ibu, dari materi yang telah saya sampaikan dan materi yang sudah kita pelajari hari ini, maka
jangan lupa untuk share, like, subscribe video tersebut di channelnya SMP Muhammadiyah 57. Oh ya, jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari SMP Muhammadiyah 57. Nah, sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa selalu memakai masker dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum